Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 535 sampai dengan 536 pekerja terkuat. Pemakaman sekte penipu iblis menampung para pemimpin, pemuka, dan tetua sekte generasi sebelumnya. Kekuatan luar biasa yang mereka miliki dalam hidup menjadi racun setelah kematian, memenuhi kuburan dengan energi gelap dan menimbulkan perasaan menghantui. Orang lemah yang datang ke sini akan mendapati yin ini membusukkan meridian mereka, sementara paparan yang lebih lama akan menyebabkan kerusakan pada inti mereka, melumpuhkan mereka. Oleh karena itu, para pekerja yang bertugas membersihkan di sini akan selalu datang di bawah langit cerah dan pada sore hari, dengan matahari yang melindungi mereka dari yin kuburan. Menghabiskan malam akan menjadi hal terakhir yang ada di pikiran mereka. Dengan yin yang begitu tebal dalam kegelapan, begitu ia masuk ke dalam tubuh mereka, hampir mustahil untuk menghilangkannya. Bahkan Yuan Qi yang kuat pun tidak memberikan perlindungan yang besar. Semua orang akan mengalami nasib yang sama di sini. Meski begitu, pada malam dengan bulan bersinar di atas kepala, ada satu orang berjubah hitam yang duduk di tengah kuburan, tidak terpengaruh oleh angin menakutkan yang bertiup lewat. Energi hitam yang melingkar semakin tebal di sekelilingnya menyedot yin, seketika itu menjadi terlalu dekat. Selama ini, nyala api biru menyala di dahinya. Tidak seorang pun kecuali Zuo Fen yang akan tertangkap sedang berkultivasi di sini. Yu Ling dan Kui Lang membuangnya ke sini sebagai hukuman, bukan sebagai hukuman mati. Setidaknya sebelum mereka melakukan pemeriksaan latar belakang. Dengan budidaya surga mendalam Zuo Fen, tempat ini tidak akan merenggut nyawanya tetapi akan menghabiskan seluruh energinya, menjadikannya hukuman yang sangat baik. Bagaimana mereka tahu bahwa Zuo Fen adalah orang aneh kemanapun dia pergi? Yin di sini mematikan bagi semua orang kecuali dia, harta orang lain dan sebagainya. Dengan seni transformasi iblis yang menyedot apapun, dia akan bodoh jika melewatkan kesempatan menyedot energi yin pembangkit tenaga listrik sekte penipu dari generasi ke generasi. Jadi saat metode kultivasi ini bekerja pada tubuhnya, nyala api biru merawat jiwanya, dan dalam 3 hari, kultivasi Zuo Fen melonjak, di ambang terobosan. Dia sangat gembira. Tempat ini adalah pemakaman bagi yang lainnya namun juga surga baginya. Itu sangat bagus sehingga dia tidak ingin pergi bahkan ketika bulan sudah berganti. Suara mendesing. 2 suara memasuki telinganya. Api biru itu hilang dan energi hitam masuk kembali ke dalam dirinya saat dia menghela nafas. Kesal, orang-orang bodoh itu tidak bisa melihatku bahagia, ya? Mereka menyuruhku menyapu tempat ini dan sekarang mengirim mandor untuk mengawasiku? Sekarang saya bahkan tidak bisa berkultivasi dengan damai. Zuo Fen berdiri, mengambil sapunya dan mulai mengerjakan dedaunan dan kerikil di lantai, tentu saja murni kepura-puraan. Dia tidak ingin memberikan alasan pada orang bodoh itu untuk semakin mengganggunya. Karena aku punya mandor, maka perhatikan baik-baik. Gemerisik. Zuo Fen tampak seperti pekerja jujur. Untuk perubahan, menyapu tempat itu. Saat itu Kui Lang dan Yu Ling yang bertekad membunuh, menyerangnya. Zuo Fen bertanya dengan cemberut, "Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu melihat aku bekerja di sini? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu berani menanyakan itu sekarang? Apakah kamu begitu buta terhadap tindakan tidak bermoralmu sendiri?" Yu Ling menggeram. Kui Lang berteriak, "Zuo Fen, jika kamu mempunyai sesuatu yang menentang kami, luapkan saja kepada kami. Tetapi jangan terlalu memutarbalikkan pikiranmu hingga menumpangkan tanganmu pada anak-anak, untuk menghancurkan hidup mereka." Zuo Fen memahami inti dari apa yang sedang terjadi dan menghela nafas, begitu, jadi itu terjadi. Lihat Yu Ling, dia tahu segalanya. Dia pasti yang melakukannya. Kui Lang yakin akan hal itu sekarang setelah mendengar jawabannya. Yu Ling hampir tidak bisa menahan amarahnya. Wajah Zuo Fen mengeras, kehilangan suasana riangnya. "Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak memaksakan sesuatu, tapi apakah kamu mendengarkan? Sekarang para junior itu lumpuh. Kamu kenyang dengan itu.
Kamu mencoba bersikap seperti orang suci padahal kamulah yang menyakiti adikku. Dan sekarang kamu akan berkhotbah dari landasan moral kamu yang tinggi? Aku akan memenggal kepalamu. Yuling menyerang tetapi Zuofen dengan santai memblokirnya. Suara Zuofen sangat dingin, aku tidak punya dendam padamu dan tidak ingin konflik. Tapi jika kamu bersikeras maka itu akan menjadi pemakamanmu. Kurang ajar, bukan? Tapi apa yang bisa dilakukan seorang sampah dengan budidaya surga mendalam lapisan ketujuh yang memasuki sekte berkat ayahnya melawan orang-orang seperti kita? Tahukah kamu perbedaan antara tahap radian dan tahap surga yang mendalam? Kami bisa membunuhmu dengan pikiran. Kui Lang mengejek. Zuofen menggelengkan kepalanya, matanya terlihat seperti jurang yang dalam, lebih dari yang kamu tahu. Namun saya bukanlah seorang kultivator biasa dan menyarankan kamu untuk tidak memulai sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan. Kamu tidak lolos. Kecil kurang ajar. Keduanya berteriak. Yuling menoleh ke Kui Lang, dia memiliki harta jiwa iblis sehingga serangan jiwa tidak akan berhasil. Itu pasti tongkat penopangnya. Ayo kita lakukan bersama dan tawarkan kepalanya pada Yu'er dan Gang Er. Kami akan menghadapinya jika orang-orang di belakangnya datang untuk membalas dendam. Tapi jangan terlalu cepat, ayo kita bunuh nyawanya di saat yang sama, oke? Saya ingin membalas dendam untuk anak saya. Kembali padamu. Yuling dan Kui Lang mengangguk dan melanjutkan serangan. Dalam pikiran mereka, membunuh seorang penggarap surga yang mendalam bukanlah apa-apa. Intinya adalah siapa yang melakukannya pertama kali. Keduanya sangat ingin membunuh Zuofen sehingga mereka setuju untuk melakukannya pada saat yang sama, untuk memuaskan kebencian mereka. Tapi Zuofen hanya berdiri di sana, seolah menunggu untuk menerima hukuman, dia sebenarnya. Riak itu membuat keduanya bergidik di dalam. Serangan jiwa Radiant Stage. Keduanya membalas dengan serangan jiwa mereka sendiri. Bam! Bentrokan itu membuat mereka terhuyung mundur 5 langkah, hilanglah kebencian dan kemarahan mereka, digantikan oleh keterkejutan, mustahil. Zuofen berdiri di tempatnya dengan sapu di tangan, sambil mencibir. Sekarang, apakah kamu mengerti? Kamu tidak mempengaruhiku di lingkaran Asura, bukan karena harta jiwa iblis, tapi karena aku memiliki jiwa yang lebih kuat dari gabungan kalian berdua. Keduanya menyipitkan mata, sulit percaya bahwa ini nyata. Jiwa ahli surga yang mendalam lebih kuat dari 2 ahli tahap radian? Dan dia bahkan bisa melepaskannya dalam serangan? Itu jelas berada di ranah radian stage, jadi kenapa? Pergi, berhentilah membuang-buang waktuku. Kamu bukan tandinganku. Zuofen membencinya dengan santai. Wajah keduanya berubah, tidak lagi melihatnya sebagai bukan siapa-siapa, tapi setara dengan mereka. Bukan berarti itu akan mengubah apapun dengan orang seperti Zuofen dan kekuatannya yang aneh. Yuling menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Kui Lang, jiwanya berada di puncak Radiant Stage. Lupakan tentang dia yang berada di panggung surga yang mendalam dan perlakukan dia seperti ahli panggung radian. Ayo sekuat tenaga dan bunuh dia dalam satu pukulan. Baiklah. Kui Lang setuju. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal ini secara normal, tetapi mereka kehabisan darah dan tidak akan kembali dengan tangan kosong bahkan jika itu berarti kalah bersamanya. Pak. Keduanya menembak ke arah Zuofen dari kiri dan kanan. Mereka terbang dengan sangat mudah dan muncul kembali di wajah Zuofen dengan serangan telapak tangan. Seni bela diri tingkat tinggi, Moon Palm. Retak. Es biru tua menutupi telapak tangan Yuling membuat Zuofen merasakan dinginnya bahkan sebelum mencapai dirinya. Seni bela diri tingkat tinggi, Wind Wolf Rake. Kui Lang berteriak setelahnya. Dengan raungan binatang buas, cakarnya mengirimkan ribuan bilah angin, ingin membuat daging cincang dari Zuofen. Yuling dan Kui Lang menunjukkan senyuman kejam atas apa yang akan terjadi. Namun Zuofen tidak terkejut. Bosan, dia memegang sapu dan ketika lengan kanannya memerah, dia menyapu. Suara mendesing.
Tornado naik ke langit, memotong bilah angin Kui Lang hingga hancur sementara sapu mendarat di dadanya dan membuatnya terbang. Dalam perjalanannya turun ke bumi dia meninggalkan jejak darah. Menyapu Kui Lang berarti giliran Yuling. Esnya terbentuk dan akan pecah ketika es itu hancur berkeping-keping karena gesekan itu, sementara dia terlempar dengan cara yang sama. Kekuatan besar itu melesat ke tubuhnya dan membuatnya muncrat darah. Keduanya membanting tanah, terlalu lemah untuk bergerak, sementara Zuo Fan memegang sapu di tempat yang sama dengan tatapan kusam. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi keduanya terkejut dengan kekuatannya. Dia berada di tahap surga yang mendalam namun begitu kuat. Hal ini selanjutnya menunjukkan bahwa seekor naga tetaplah seekor naga bahkan di tempat pembuangan sampah. Hanya dengan lambaian sapu, kedua bos kantor tenaga kerja ini terbang. Zuo Fan, apakah kamu baik-baik saja? Penatua Yuan dan beberapa pekerja berteriak dalam perjalanan ke sini, tetapi pemandangan yang mereka lihat membuat otak mereka kacau. Zuo Fan adalah perwujudan sempurna dari seorang pekerja, dengan sapu di bahunya dan pakaian sederhana itu, tetapi tatapan sombong itu tidak menyisakan ruang untuk diskusi, seperti dewa. Sementara Yuling dan Kui Lang memperhatikannya, tertegun dan mengeluarkan darah dari mulutnya, terjatuh ke tanah karena ketakutan. Hanya butuh satu serangan untuk melawan serangan habis-habisan mereka dan meninggalkan luka berat pada mereka. Siapa dia? Penatua Yuan berjalan ke sana dan menonton pertunjukan itu dengan mata terbelalak. Apa yang terjadi di sini? Kenapa dia belum mati dan yang lain malah tergeletak di tanah? Zuo Fan melirik, Elder Yuan, apa yang kamu lakukan di sini? Saya ingin mendesak mereka untuk tidak melakukan ini, mengulur waktu bagi seseorang untuk memanggil keempat yang mulia untuk membantu kamu. Tapi tidak ada gunanya sekarang. Penatua Yuan bingung. Zuo Fan mengangguk, hahaha, terima kasih Penatua Yuan atas perhatian kamu, tapi itu tidak perlu. Mereka tidak mempunyai apa yang diperlukan untuk menyakitiku. Bawa mereka pergi, aku akan tinggal lebih lama lagi. Kami akan berdebat tentang topik iblis dan Dao pada kesempatan pertama yang saya dapatkan. Oh. Penatua Yuan mengangguk tanpa sadar. Tidak mengetahui situasinya bukan berarti tidak memahami hasilnya. Kui Lang dan Yuling tidak punya cara untuk mengambil nyawa Zuo Fan dan mengetahui hal itu, dia lebih mudah beristirahat. Jadi dia memanggil murid lainnya untuk menjemput keduanya dan pergi. Para pekerja mendecakkan lidah melihat dua pukulan besar mereka begitu celaka dan bahkan tidak mampu bergerak. Itulah mengapa Penatua Yuan terus mengatakan Zuo Fan itu spesial. Hari ini membuktikannya. Pengawalnya yang tersembunyi sangat tangguh untuk menghadapi keduanya dengan begitu cepat. Itu hanya berhasil untuk menegaskan statusnya sebagai seorang sampah, karena bahkan pemimpin sekte pun tidak mengganggunya. Memiliki pengawal hanyalah salah satu pekerjaan yang menyenangkan. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa Zuo Fan mungkin menjadi orang di balik keadaan Kui Lang dan Yuling. Dia hanyalah seorang kultivator surga yang mendalam. Itu berarti bawahan orang tuanya lah yang harus melakukannya. Namun hanya dua korban yang mengetahui kenyataannya, bahwa makhluk ini memiliki kekuatan seperti dewa untuk menghancurkan semua murid sekte tersebut. Mereka belum pernah bertemu orang aneh seperti itu dalam hidup mereka. Namun mereka memiliki nasib terburuk karena menjadi musuh dari satu-satunya orang yang tidak seharusnya mereka temui pada pertemuan pertama mereka juga. Yuling dan Kui Lang saling menatap mata, mencerminkan penyesalan yang tak ada habisnya di dalam hati. Mereka siap mati bersama, demi adik perempuan dan anak laki-laki mereka, namun target balas dendam mereka berada di luar jangkauan pemahaman mereka. Keduanya depresi, ingin memuji ketidakadilan namun tidak bisa bergerak sedikit pun. Zuo Fan menunjukkan kepada mereka betapa lemahnya mereka. Zuo Fan, kamu mungkin lebih kuat tapi aku tidak akan pernah melupakan kebencian ini. Suatu hari nanti aku akan memintamu menjawab atas apa yang kamu lakukan pada UR. Dia meraung ke langit. Pernyataan penuh kebencian itu membuat para murid bergidik ketakutan, hampir menjatuhkannya dan melarikan diri.
Kui Lang menatap Zuo Fen dengan marah. Hanya karena mereka lebih lemah bukan berarti mereka akan menjatuhkannya begitu saja. Sambil menghela nafas, Zuo Fen mengejek, pahami ini melalui tengkorak tebalmu, aku bukan orang suci tapi setidaknya aku terbuka tentang hal itu. Saya, kamu, dan anak-anak itu tidak punya darah buruk untuk dibenarkan menggunakan trik kotor. Yang terpenting, aku hanya perlu meremukanmu untuk membunuhmu. Mengapa membuang banyak waktu dengan rencana yang terlalu rumit? Apakah ada orang lain selain kamu? Bukankah kamu sudah memperingatkan mereka tentang akibat ini? Kamu tidak akan mengetahui hasilnya kecuali kamu merencanakannya sendiri. Kui Lang setengah percaya pada Zuo Fen saat ini karena dia sangat masuk akal. Dengan lengannya yang kuat, mengapa membuang-buang waktu? Tidak ada serangan tersembunyi, tidak ada asap dan cermin, hanya serangan sederhana dan mereka akan mati. Kekuatan Zuo Fen adalah bukti kepolosannya yang terbesar. Tapi Zuo Fen pasti tahu situasi sebenarnya dan Kui Lang ingin mencari tahu kebenarannya. Aku tidak bisa dipukuli begitu saja tanpa mengetahui pelakunya anakku. Zuo Fen tersenyum, setelah dia mengetahui semuanya, tanyakan pada Humei untuk itu. Bukankah dia selalu membantu kedua penipu itu? Apa? Keduanya sulit dipercaya. Kepercayaan mereka pada Humei tidak pernah goyah dan mereka tidak akan pernah sampai pada kesimpulan ini sendiri. Kau menyalahkan. Mei tidak mungkin melakukan ini. Bukti apa yang kamu punya? Tidak peduli seberapa besar penolakan Kui Lang, dia tetap meminta bukti kepada Zuo Fen. Namun Zuo Fen mengabaikannya, bukan masalah saya. Cari tahu sendiri. Tapi lain kali kamu mendatangiku, sebaiknya kamu yakin atau bawahanku akan menghabisimu di tempat kamu berdiri. Zuo Fen terbang, kembali ke kuburan. Meninggalkan dua domba yang hilang. Kui Lang, apakah kamu percaya padanya? Yu Ling tersendat. Tuduhan Zuo Fen berarti Humei tersayang mereka berusaha untuk menjaga mereka selama ini. Tidak ada yang bisa menerimanya begitu saja. Karena dalam sekte iblis, seorang teman jarang ditemukan dan menemukan teman yang sama kini telah berubah menjadi musuh akan menjadi pukulan telak. Kui Lang mengerutkan alisnya dan menutup matanya, saya tidak tahu. Tapi dia benar tentang satu hal, dia tidak membutuhkan trik kecil untuk menangani kita. Itu berarti dia mungkin benar. Yu Ling sangat terguncang, pikirannya mengingat kembali semua yang telah terjadi di sekte tersebut dan dia memucat, aku seharusnya tahu bahwa tidak ada seorang pun di sekte penipu iblis yang layak dipercaya. Keheningan Kui Lang menggemakan pikirannya. Penatua Yuan berlari di depan mereka, memberi mereka pil, syukurlah kamu baik-baik saja. Ini hanyalah pil kelas 3 tetapi sudah cukup membantu untuk membuat kamu bergerak lagi. Yuan tua, aku tidak pernah tahu kalau kamu begitu baik. Kui Lang tersenyum, kamu bisa saja mendorong Zuo Fen untuk membunuh kami dan memiliki kantor tenaga kerja sendirian. Hahaha, aku hanyalah sekantong tulang tua yang terbuat dari tulang tempering. Selain itu, kita semua akan menemui akhir pada suatu saat, semuanya tergantung pada takdir. Hidup dan mati adalah bagian dari tatanan alam, siklus setiap makhluk hidup. Banyak murid yang menganggap lingkaran Asura sebagai takdir mereka sebagai materi, namun kematian mereka memberi kehidupan kepada orang lain. Ini adalah survival of the fittest. Betapapun kejamnya, itu punya tujuan. Sayang sekali jika kalian berdua mati sekarang. Oh, Yuan tua, tidak peduli seberapa masuk akannya hal itu, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, sama seperti Zuo Fen. Tidak bisakah kamu lebih sederhana? Kui Lang menyipitkan matanya yang kusam. Penatua Yuan melambai padanya, Tuan Kui Lang, rawat saja lukamu, aku hanya menggerutu tentang mencari waktu untuk membicarakannya dengan Zuo Fen. Oh benar. Saya tidak mengerti mengapa Zuo Fen bisa begitu dekat dengan lelaki tua bone tempering dengan kekuatannya. Pasti karena topik yang tidak dapat dimengerti ini, setelah menemukan seseorang untuk diajak bicara. Kui Lang mengangguk. Penatua Yuan tersenyum, ya, kami berdua ingin memahami sifat dunia ini.
Penatua Yuan menyuruh seorang murid membawa mereka kembali ke kantor perburuhan, tetapi saat itu mereka sudah bisa pindah. Zuo Fen jelas bersikap lunak terhadap mereka. Mereka akan menemui Yuer dan Kui Gang di ruangan yang telah diatur oleh Penatua Yuan untuk mereka ketika seseorang yang sangat akrab mendekat. Keduanya memandangnya dengan curiga. Adik perempuan Mei Er. Kui Lang berbicara secara terbuka. Dia membelai kepala Yuer dan menoleh ke arah mereka. Kakak senior Kui Lang, adik perempuan junior Yuling, apa yang terjadi? Yuer dan Gang Er sangat terluka namun kamu pergi jalan-jalan? Betapa beruntungnya saya berada di sini untuk menemani mereka, hai hai hai. Tawa cerahu Mei Er terdengar seperti terdengar di telinga mereka. Itu membuat mereka sadar betapa liciknya dia. Zuo Fen benar, dia memimpin mereka selama ini. Mereka tidak memerlukan bukti untuk melihatnya. Teman mana di luar sana yang akan bergembira atas kemalangan mereka? Hu Meier. Yuling meraung ke dalam dan matanya terbakar oleh api balas dendam.